Sebelumnya Kak Jessica mau cek dulu nih semangatnya adik-adik. Coba ya, ada haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, semuanya sudah semangat mau memuji Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu hari ini, yuk sama-sama Kak Jessica mengajak kita semua siapkan hati, siapkan waktu terbaik untuk kita datang pada Tuhan. Kita mau angkat sama-sama pujian kita, Bapa Engkau sungguh baik. Pada pagi hari ini kami boleh sama-sama beribadah. Tuhan berkati, biarlah kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati kami, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Semuanya harus siap memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, sekalipun adanya di rumah, belum bisa ibadah sama-sama, tapi kita semua harus bersukacita. Kita nyanyikan lagu pujian supaya sukacita mengalir. Setiap waktu
hati kita nyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Glory. Halo adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kali ini bersama Kak Glory. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Nah, minggu lalu ceritanya tentang 10 tulah. Siapa yang masih ingat apa saja 10 tulah itu? Nah, yang pertama, air menjadi darah. Yang kedua, katak. Ketiga, nyamuk. Keempat, lalat pikat. Kelima, penyakit sampar pada ternak. Yang keenam, bara. Yang ketujuh, hujan es. Yang kedelapan, belalang. Yang kesembilan, gelap gulita. Dan yang kesepuluh, kematian anak-anak sulung di tanah Mesir. Nah, kali ini kakak akan bercerita tentang kisah bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Siapa yang pernah melihat laut? Biasanya untuk menyeberangi laut kita menggunakan apa? Kapal, perahu, atau alat transportasi lain. Nah, kisah bangsa Israel ini ternyata berbeda loh. Kira-kira apa ya yang berbeda? Kisah bangsa Israel ini berawal ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan sampai ke padang gurun, mereka dikejar oleh Firaun dan tentara Mesir. Tentara-tentara Mesir mengejar bangsa Israel dengan berkuda, dan ada juga yang menggunakan kereta kuda. Bangsa Israel menjadi sangat takut karena dikejar oleh Firaun dan tentara Mesir. Namun tiba-tiba, Tuhan hadir dalam tiang awan untuk melindungi bangsa Israel. Lalu, bangsa Israel pun melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi, bangsa Israel tidak bisa meneruskan perjalanan mereka karena di depan mereka ada laut. Bangsa Israel pun semakin ketakutan dan mulai menyalahkan Musa karena telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Musa pun berkata kepada bangsa Israel untuk tidak takut karena Tuhan akan berperang ganti mereka. Tuhan pun memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya dan mengelurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Teberau itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah yang kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan dan kiri mereka. Tiba-tiba, tentara Mesir menyusul bangsa Israel. Tetapi Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring. Tentara Mesir menjadi takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Ketika tentara Mesir berbalik meninggalkan bangsa Israel, Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutup. Air laut itu pun berbalik dan menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun. Bangsa Israel pun bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Kesimpulan cerita kali ini adalah yang pertama, janji Tuhan pasti selalu digenapi. Salah satu janjinya adalah menyertai setiap anak-anak Tuhan. Seperti kisah bangsa Israel,
yang disertai Tuhan ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir. Yang kedua, pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Ketika bangsa Israel sampai ke Laut Teberau, mereka tidak menemukan jalan untuk dilalui. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya melalui mujizat yang Tuhan lakukan. Dan yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia. Ya, puji Tuhan, adik-adik, Kak Inka percaya, Kak Inka, bahkan adik-adik semua pasti sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Kak Glory. Nah, dari firman pagi ini kita kembali belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus percaya dan jangan pernah khawatir tentang apapun juga, terlebih tentang masa depannya ketong. Mungkin di suatu saat Tuhan akan izinkan ketong melewati jalan-jalan seperti yang bangsa Israel lakukan, jalani lewat Laut Teberau. Tapi ketong percaya ketika ketong terus berjalan bersama Tuhan, maka akan ada pertolongan Tuhan untuk setiap ketong. Bahkan ada mujizat-mujizat Tuhan yang akan ketong alami dalam ketong pun kehidupan. Ya, puji Tuhan, sebelum ketong mengakhiri ibadah hari ini, Kak rindu kita angkat pujian Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Haleluya. Semua tutup mata, lipat tangan, kita fokus menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Lagi bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Semua tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hanya karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh lalui hari-hari ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya ketika kami mendapati tubuh kami dalam keadaan sehat dan kuat, itu semua bukan karena kami, tapi semua hanya karena Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati setiap pujian, penyembahan yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami pun mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang bagi kami. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami semua, agar setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar tidak berlalu begitu saja, tapi boleh terus temeterai dalam kehidupan kami, bahkan menghasilkan buah-buah yang manis untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun senantiasa memberkati Kak Glory yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami.
Kami pun juga berdoa untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah berjerih lelah untuk membuat video sekolah minggu ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami pun juga mau bersatu hati mendoakan bangsa kami Indonesia. Tuhan Yesus tolong lepaskan kami dari segala virus corona atau virus mematikan lainnya. Kami percaya proteksi Tuhan, penjagaan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan Yesus memberkati pemerintah-pemerintah mulai dari pusat hingga daerah. Tuhan Yesus pimpin mereka dengan hikmat agar setiap kebijakan yang diambil semua turut kehendak Tuhan dan semua boleh menjadi sebuah kebaikan bagi setiap kami masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga senantiasa memberkati Papa Mama yang sudah berjuang untuk kami semua. Terima kasih dan sebentar lagi kami akan berpisah. Tuhan Yesus sertai kami setiap aktivitas kami dalam penjagaan dan naungan Tuhan. Ini yang menjadi doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Ya, puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.